Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, teman-teman sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala di majelis yang kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi kita semuanya, berikan rahmatnya dan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Kita akan melanjutkan membaca sejarah perjalanan kehidupan beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca tentang amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesampainya beliau di kota Madinah Al-Munawwarah. Setelah kita dapatkan kabar tentang perbuatan yang beliau lakukan di antaranya di kota Madinah, setelah datangnya beliau di kota Madinah adalah binaul masjid. Beliau membangun masjid sebagai pusat perkembangan peradaban Islam, di situ dimulai. Yang kedua, beliau menyatukan persaudaraan kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansar, al-mu'akhatu bainal muhajirina wal ansar. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar sehingga terjadilah ukhuwah imaniyah. Dari situ kemudian beliau secara otomatis membentuk ta'sisul mujtama'il Islam wal ummah al-islamiyah. Beliau membangun peradaban ini dengan disatukannya kaum muslimin dalam ukhuwah imaniyah yang kemudian membentuk masyarakat Islam
di bawah dasar asasnya, yaitu wahyu Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum datang ke kota Madinah, di kota Madinah sudah hidup di sana, selain kaum muslimin, ada orang dari orang yang lain, diantaranya adalah bangsa Yahudi. Maka di situ disebutkan, dibangunlah masyarakat kota Madinah pada waktu itu selain kaum muslimin, dengan orang-orang yang mereka hidup bersama dengan orang Yahudi di sana, maka dibangunlah al-ittifaq bainahum wa bainan nabi 'alal umur. Membangun yaitu perjanjian-perjanjian hidup bermasyarakat di antaranya mereka saling berjanji tidak akan saling menzalimi satu dengan yang lainnya dan bersama-sama memakmurkan kota Madinah, tentunya dengan dasar prinsip agama mereka masing-masing. Ikhwani fiddin, ini akan kita mulai dalam pembahasan pertemuan yang semoga kita diberikan berkahnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Silakan teman-teman dibuka halaman 96. Ini kalau di buku saya. Dalam cetakan yang lain barangkali ada yang pada halaman 161. Nah, kalau di buku saya ini 96. Dalam cetakan penerbit yang lain mungkin seperti yang disebar dalam bentuk PDF kita mungkin halaman 161. Nah, pembahasan tentang istifzazatu Quraisy. Istifzazatu Quraisy yaitu rongrongan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy setelah mereka mendengar orang yang mereka musuhi, orang yang mereka benci, Nabi kita Muhammad dan sahabatnya mulai hidup tentram di kota Madinah. Maka itu Quraisy, mulailah orang-orang Quraisy membuat makar. Wa bainama kana an-nabiyyu yartabbu umural Madinah, di saat beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai mengelola urusan-urusan yang ada di kota Madinah, wa yunazzimu jawanibal hayati fiha, di saat beliau mulai mengatur sisi-sisi kehidupan yang ada di kota Madinah. Dan pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berharap banyak di sanalah mereka akan menemukan ketenangan. Wa yarju ayyajida fiha huwa wal muslimuna makanan amina ya'maluna fihi bidinihim. Di saat beliau berharap tenang dan tentram hidup di kota Madinah, bisa menjalankan prinsip-prinsip ajaran agama mereka, beliau sallallahu alaihi wasallam bi ghairi mu'aradatin, tanpa adanya rintangan au istifzazin, tanpa adanya rongrongan, tiba-tiba itfawaja'u bimakaidi Quraisyin turidul qadha alaihim. Pada waktu tentram di situ, tiba-tiba makar orang-orang Quraisy mulai kembali. Mereka menginginkan kehancuran terjadi pada ketentraman yang ditemukan oleh Nabi kita yang mulia dan para sahabatnya. Apa di antaranya makar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu? Faminha annahum katabu ila musyriki Yathrib yahrudunahum ala qitalil muslimin. Mereka menulis surat kepada orang-orang musyrik yang ada di kota Yathrib. Nah, ada selain kaum muslimin, mereka orang Ansar yang telah masuk Islam, ada orang Yahudi di sana. Ada orang-orang musyrik yang lain di sana. Maka mulailah mereka orang Quraisy ini yahrudunahum ala qitalil muslimin.
mereka mulai menekan orang-orang musyrik itu. Wa ikhrajihim, mereka dihasut supaya mengusir Rasulullah dan para sahabatnya anil Madinah, dari kota Madinah. Wa yuhaddidunahum biqatli maqatalatihim wastibahati nisaihim. Mereka mengancam kalau mereka tidak mau melakukan perbuatan itu, mereka akan membunuhi mereka dari orang-orang Quraisy tadi itu, membunuhi orang-orang musyrik yang ada di kota Yathrib. Mereka juga akan menangkap para perempuan-perempuannya in lam yaf'alu dzalik, kalau mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Wa fi'lan qama musyriku Yathrib liyanfudhu dzalik. Singkat cerita, akhirnya orang-orang musyrik yang ada di kota Yathrib menuruti keinginan orang musyrik, orang-orang Quraisy. Tetapi Rasulullah berhasil menasihati mereka. Walakin atahum Rasulullah fawa'adhahum wa nasahahum wa kaffu amma aradu minal qitali wa tafarraqu. Rasulullah menasihati mereka, meskipun kendati pun kemudian mereka terpecah, ada yang nurut dengan Rasulullah, ada yang mengikuti keinginan orang-orang Quraisy. Bagaimana kisahnya? Wa minna, tekanan yang mereka lakukan itu bermacam-macam. Di antaranya menghasut orang Quraisy, menghasut orang musyrik Mekah. Di antaranya kalau ada orang Madinah yang datang ke kota Mekah untuk menunaikan umroh misalnya, mereka akan menangkap dan mengancamnya. Kalau mereka mau menolong Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang terjadi. Wa minna, di antaranya apa? Kisah tentang Anna Sa'ad bin Mu'ad. Ingat tentang Sa'ad bin Mu'ad ya, teman-teman sekalian. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Yang kemarin dari pemuka dari Ra'isul Aus yang masuk Islam, kemudian mengajak orang-orang kampungnya untuk masuk Islam. Nah, begitu. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu taala anhu, Ra'isul Aus ini pernah pada suatu hari dzahaba ila Makkah mu'tamiron. Dia pergi ke kota Mekah dengan tujuan untuk umroh. Fatafa bil bait, dia lakukan dia tawaf di Baitullah. Namun masih beruntung ini siapa? Sa'ad bin Mu'ad ini, karena dia ditemani dengan sahabatnya. Jadi dia bersahabat dengan Abu Sofwan, Umayyah bin Khalaf. Dia bersahabat, maka ketika dia masuk Islam, itu masih baik hubungannya dengan Abu Sofwan tadi, itu Umayyah bin Khalaf. Apa yang terjadi ketika dia umrah itu, dia ditemui sama Abu Jahal. Falakiyahuma Abu Jahal. Falamma fasa'adan haddadahu wa tawa'adahu. Ketika dia bertemu dengan Sa'ad, maka diancamlah itu si Sa'ad bin Mu'ad. Wa qala tatufa bi Makkah aminan. Enak sekali kamu wahai Sa'ad bin Mu'ad. Kamu tawaf di Mekah ini dengan keadaan aman, sedangkan kamu menolong orang yang murtad. Jadi mereka menyebut Nabi kita yang mulia Muhammad dan para sahabatnya itu orang-orang yang murtad. Enak sekali kamu di sini tawaf dengan berlinggang aman, sedangkan kamu menyelisih kami, yaitu kamu menolong orang yang murtad. Maksudnya Nabi kita itu, kata mereka, orang yang murtad dari agama nenek moyang. Amma wallahi laula annaka ma'a Abu Sufyan. Demi Allah katanya, kalau kamu tidak ditemani oleh Abu Sufyan sahabatmu ini, kamu tidak akan pulang ke tempat kotamu kecuali dalam keadaan binasa. Kamu tidak akan selamat begitu. Ini ancamannya. Tetapi Sa'ad bin Mu'ad, tokoh Aus ini, ditemani sahabatnya yang ada di kota Mekah, yaitu Abu Sufyan. Ini ancaman benar-benar terjadi. Termasuk ketika orang-orang Quraisy karena ada i'lan an saddil muslimin. Bahkan dengan terang-terangan mereka mengumumkan mereka akan mengusir kaum muslimin dari Masjidil Haram. Siapapun dia orangnya katanya. Dan mereka mengancam wan qatlihim idza wajadu fi hududi Quraisy. Kalau mereka nampak mereka di hadapan orang Quraisy, mereka akan mengancam untuk dibunuh. Ini kejadian yang setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah. Ada lagi pada halaman 162 yang baru datang, barangkali bisa dilihat pada halaman tersebut. Wa kanat li Quraisyin silatan bi Yahudi Yathrib. Termasuk orang Quraisy ini juga memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi di Yathrib. Maka dihasut juga lah nanti orang Yahudi.
Padahal orang Yahudi kita ketahui pada saat itu awal ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah, ada perjanjian mereka hidup bertetangga dengan orang Yahudi dengan syarat-syarat dan perjanjian tertentu. Tetapi itu apa yang terjadi? Wa kanatil yahud kama uthira fil Injil anil Masih alaihissalam hayat. Diibaratkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu sebagai ibarat seekor ular berbisa, auladul afai, atau anak-anaknya ular yang berbisa. Apa yang terjadi? Fakanu yakumuna binafsil ahqad. Mereka itu dengki dengan kedatangan siapa? Nabi kita yang mulia. Wattaghain. Mereka muncul kedengkian al-qadimah bainal Aus wal Khatraj, termasuk yang mereka sering mengadu domba suku Aus dan Khatraj ini, orang Yahudi. Maka pada waktu itu wa yuhawiluna itsaratal qalaq. Orang Yahudi diminta untuk memunculkan apa? Yaitu keraguan-keraguan kepada wal ittirab fima bainahum, terus dimunculkan dari berusaha. Tetapi nanti orang-orang dari suku Aus dan Khazraj ini setelah masuk Islam mereka kokoh hidup di dalam satu kesatuan ukhuwah imaniyah di bawah naungan Islam. Maka dari situ disebutkan wa hakadza ahatal khatru bil muslimin. Jadi ketika kaum muslimin hidup tenang di kota Madinah pun mereka kaum muslimin diliputi kekhawatiran di kota Madinah, baik kekhawatiran minad dakhil wal kharij. Dan dari dalamnya siapa? Termasuk orang musyrik kota Madinah atau orang Yahudi yang tinggal kota Madinah yang dihasut sama orang-orang Quraisy pada waktu itu. Wal kharij, musuh dari luarnya ya barangkali orang-orang dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Karena termasuk orang Yahudi itu kan tinggal di kota Madinah. Nanti inilah yang juga akan menjadi benalu dan penyakit yang membuat yaitu huru-hara tengah kota Madinah. Wa wasal al-amru ila anna as-sahabata radhiyallahu ta'ala anhum lam yakunu yubayyituna illa wa ma'hum as-silah. Inilah teman-teman sekalian yang akan kita bahas. Sebab dari inilah musuh dari luar dan bahkan dari dalam yang mengakibatkan mereka para sahabat ini tidaklah mereka bermalam. Lam yakunu yubayyitun, tidaklah mereka tidur pada malam hari illa wa ma'hum as-silah. Jadi meskipun sudah mendapatkan pertolongan dari orang Ansor, mereka tidurnya juga masih belum nyenyak. Kenapa? Mereka tidur masih bersandingkan dengan senjata. Walam yakunu yusbihun illa fihi. Begitupun kalau mereka sudah terjaga, tetap mereka mengandang senjata itu untuk bersiap-siap. Jangan-jangan nanti ada serangan dari musuh baik dari dalam maupun dari luar meskipun mereka sudah tinggal di kota Madinah. Wa kanu yahrusuna Rasulullahi hatta nazala qauluhu ta'ala. Demikianlah mereka terus yaitu menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian datang kabar dari Allah. Mereka itu menjaga Rasulullah sampai datang ayat turun menderaskan Rasulullah akan dijaga oleh Allah. Baru kemudian mereka tenang. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ini, wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan menjagamu wahai Muhammad. Allah yang akan menjagamu dari gangguan manusia itu. Nah. Faqala ya ayuhan nas, sampai kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya itu, insarifu anni, jangan terus kalian menjaga diriku. Faqata asamanillah, Allah yang akan menjagaku azza wa jalla. Ini teman-teman, sampai datangnya kemudian nanti perintah disyariatkannya berperang. Halaman 162 Ustaz. Yang baru datang bisa dibuka halaman 162. Atau kalau dalam penerbit yang lain bisa halaman 96. Nah, pembahasan tentang masyru'iyatul qital. Jadi itu yang terjadi sampai kemudian datanglah syariat diperintahkan dibolehkannya untuk berperang melindungi diri. Jadi dalam kondisi yang seperti itu kaum muslimin dalam rongrongan orang Quraisy dari jauh dia memerintahkan orang Quraisy, merintahkan orang musyrik Madinah, atau mereka menghasut orang-orang Yahudi. Wa fi hadhihi ad-dzuruf
al-khatirah anzalallahu ta'ala al-idhna bi qitali Quraisyin. Datanglah pada waktu itu dibolehkannya, disyariatkannya kepada kaum muslimin untuk melawan memerangi orang-orang Quraisy yang mengganggu ketentraman mereka. Sampai perintah ini disebutkan oleh para ahli sejarah bertahap. Bertahap perintah yang ditetapkan. Tsumma taturu hadhil idn ma'a taghayyurid durufi. Namun ini sesuai dengan kondisi keadaannya. Ma'a taghayyurid durufi hatta wasala ila marhalatil wujub. Perintah untuk berperang itu yang awalnya hanya untuk melindungi diri, sampai nanti akan wajibnya berjihad fisabilillah, berperang melawan orang-orang kafir. Nah, begini. Demikian dikatakan oleh mereka para ahli sejarah, seperti juga yang disampaikan oleh beliaunya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Wajawaza Quraisyan ila ghairihim. Sampai target untuk memerangi mereka itu baik berawal dari awalnya Quraisyan hanya kepada orang Quraisy ila ghairihim, sampai nanti yaitu bolehnya memerangi orang-orang selain orang Quraisy, termasuk nanti orang-orang suku-suku yang ada di kota Mekah dan di sekitar kota Madinah, dan juga orang Yahudi, juga orang-orang musyrik yang lainnya yang mereka membantu rongrongan musuhan yang dimunculkan oleh orang Quraisy. Nanti sampai begitu katanya. Wala ba'sa an nubayyina tilkal marahil bi ijazin qabla an nadkhula fi dzikril ahdath. Ini kita sampaikan. Semoga kita mendapatkan pelajaran di antara tingkatan yang pertama, perintah bolehnya berperang itu berawal dari al-marhalatul ula. Tingkatan yang pertama awal diperintahkannya berperang itu yaitu untuk apa? I'tibaru musyriki Quraisy muharibin. Untuk menentukan bahwasanya orang Quraisy yang mengganggu orang-orang Islam itu boleh diperangi nanti gitu. Kenapa? Sebabnya awalnya perintah berperang itu li'annahum bada'u bil udwan. Karena mereka memulai duluan. Fahakun lil muslimina ayyuqatiluhum. Maka perintah yang pertama, kaum muslimin berhak untuk melawan, melindungi diri, melakukan peperangan kepada orang-orang Quraisy tersebut. Ini awal-awalnya. Wa yusadiru amwalahum. Diizinkan kaum muslimin yaitu untuk mengambil alih kembali harta-harta mereka yang telah dirampas oleh orang-orang Quraisy. Kita mengingat bahwasanya dalam awal kemarin pelajaran tentang hijrah, banyak harta kaum muslimin itu yang diambili sama orang-orang Quraisy itu. Diambil, termasuk diantaranya kemarin ada kisahnya siapa? Suhaib bin Sinan, diambil hartanya. Abu Salmah dan Ummu Salmah dipisahkan dari anak istrinya. Maka pada waktu itu ketika kaum muslimin memiliki kemampuan untuk berperang, maka diizinkan oleh Allah mereka untuk mengambil kembali harta-harta mereka. Duna ghairihim min baqiyati musyrikil Arab. Awalnya perintah ini, berperang ini hanya diperintahkan melawan kepada orang Quraisy yang notabene mereka memerangi mereka tanpa melakukan peperangan kepada orang Arab yang lainnya. Meskipun nanti kemudian melebar sampai orang-orang setiap mereka yang membantu pergerakan orang Quraisy maka dibolehkan dan diizinkan untuk dilawan. Ini marhalah yang pertama. Awalnya perintah berperang hanya untuk melindungi diri dari kejahatan orang-orang Quraisy. Sampai kemudian berkembang, dibolehkannya berperang pada halaman 163, poin yang kedua, kita lupul liman damat min musyrikil Arab ma'a Quraisy, yaitu bolehnya memerangi setiap mereka dari orang-orang musyrik Arab yang mereka ikut bergabung memerangi kaum muslimin. Wa ittahada ma'hum, ketika mereka bersatu dengan orang Quraisy, wa kadzalika, demikian pula memerangi kullaman tafarrada bil i'tida'i 'alal muslimin, atau siapa saja yang mereka meskipun secara individu atau musuh yang baru berani melawan kaum muslimin ghairi Quraisy, dari orang-orang Quraisy, maka dibolehkan nanti setelah itu kaum muslimin untuk melindungi diri dan memerangi mereka. Siapa lagi yang boleh diperangi nanti? Kita luman khona, memerangi orang yang siapa saja berkhianat.
berkhianat, memutar balik pemikiran, kemudian beralih melawan kaum muslimin. Khana'au tahayyaza lil musyrikin. Mereka bergabung, berubah pikiran dan bergabung dengan orang musyrik. Baik itu minal Yahud alladzina kana lahum aqdun wa mitsaq. Orang Yahudi yang terjadi perjanjian dengan kaum muslimin di kota Madinah, nanti termasuk yang boleh diperangi. Nanti ada kisah tentang perang Bani Quraidah, perang Bani Nadir. Itu semua adalah buah dari pengkhianatan. Sebenarnya Rasulullah tidak sangat menjaga perjanjian. Tetapi ketika nanti orang-orang Yahudi ini berkhianat, berpihak kepada orang Quraisy dan memerangi kaum muslimin, maka Rasulullah tegas. Nah, ini sebagai satu bantahan teman-teman sekalian bahwasanya biasanya alasannya orang-orang pluralisme, liberalisme itu kisah-kisah perjanjian Rasulullah dengan orang Yahudi itu diangkat-angkat. Kisah-kisah terjadinya perjanjian Hudaybiyah diangkat-angkat. Yang mereka angkat itu ingin melegalkan bahwasanya kita itu harus bersatu padu dengan orang-orang non-muslim begitu. Lupa bahwasanya Rasulullah juga sangat tegas bahwasanya mereka itu rukun dengan perjanjian-perjanjian. Tetapi ketika mereka mengkhianati, tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumpas mereka. Mereka juga melakukan perdamaian tadi itu di bawah prinsip ajaran masing-masing. Bukan seperti yang dimunculkan oleh orang liberal sekarang. Bukan seperti yang dimunculkan oleh orang-orang pluralisme sekarang yang banyak meracuni para pelajar-pelajar muslim, kisah-kisah perjanjian dengan orang Yahudi, Hudaybiyah dan sebagainya itu diangkat-angkat sebagai alatan pluralisme. Nah, tanpa menceritakan yang seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perintah berperang itu siapa? Yaitu dibolehkan memerangi mereka orang-orang yang mereka bersatu padu melawan kaum muslimin atau sendirian melawan kaum muslimin. Karena lahum aqdun wa mitsaq, Rasulullah meskipun awalnya mereka adalah terjadi perjanjian bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Wa nabadha mitsaqahum ilaihim ala sawa. Mereka akhirnya membatalkan perjanjian mereka, maka sikap yang dilakukan oleh Rasulullah sama seperti yaitu musuh-musuh Islam yang kemudian diperintahkan, dibolehkan dalam marhalah yang ketiga, termasuk orang-orang yang boleh dilakukan tindakan tegas yaitu diperangi oleh kaum muslimin. Yang keempat, siapa yang diperangi oleh Rasulullah setelah datangnya perintah berperang? Dalam marhalah perintah dalam perperang ini adalah kita luman bi'adawatil muslimin. Bolehnya memerangi orang yang memulai duluan, memerangi kaum muslimin, baik itu min ahlil kitab, an-nasara seperti orang Nasrani, hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shaghirun. Nah, sampai kemudian mereka baru boleh hidup berdampingan dengan kaum muslimin dengan syarat sebagai orang-orang yang kita kenal sebagai kafir dhimmi atau kafir yang di bawah perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syarat mereka akan membayar jizyah. Wahum shaghirun, bahwasanya mereka direndahkan. Maksudnya apa? Kaum muslimin memiliki izah di atas mereka tadi itu tegas. Kaum muslimin itu dilakukan oleh Rasulullah. Dan yang kelima, perintah dalam berperang ini adalah al-kaffu amman dakhala fil islami musyrikan kana aw yahudiyan aw nasraniyan aw ghairu dzalik fala yata'arrad li nafsihi wa malihi illa bihaqqil islam wa hisabuhu 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perlindungan yaitu untuk melindungi orang-orang siapapun baik orang Yahudi atau Nasrani yang mereka menyatakan diri untuk masuk Islam, maka diri harta mereka akan di bawah perlindungan kaum muslimin meskipun hisabnya mereka telah disediakan oleh Rasul Allah silakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi teman-teman sekalian setelah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Madinah. Kita garis bawahi bahwasanya rongrongan terus karena ini penting, ini nantinya akan mengawali terjadinya perang Badar. Nah, dari situ berkembang terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkembang terus untuk perlindungannya kepada Islam dan kaum muslimin. Dalam halaman yang berikutnya, pada masih halaman 163 ya, As-Saraya wal Ghazawat. As-Sariyah dan Al-Ghazwah. Sariyah ini ya pasukan perang, Ghazawat juga pasukan perang. Cuman seringkali dibedakan oleh mereka para ahli sejarah. Kalau Sariyah itu peperangan yang diikuti oleh mereka para sahabat tanpa hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi kalau Ghazwah, istilahnya kalau peperangan namanya dengan istilah dalam pakai bahasa al-ghazwah, itu biasanya Rasulullah hadir di situ. Rasulullah hadir dan ikut di dalam melakukan peperangan itu. Itu yang taqaddam anna Rasulullah wal muslimina kanu akhirina bil hitati wal hadar min bidayati amrihim. Sebagaimana telah yang lalu, kata penulis, beliau menyampaikan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah wal muslimina dan kaum muslimin, Rasulullah mengambil sikap kehati-hatian yang sangat. Kanu akhirina bil hitati wal hadar min bidayati amrihim, pada awal-awal mereka menetapkan dan mengurusi kepengurusan kota Madinah. Apa yang terjadi? Wadzalika bil harrasati wal bayat ma'silah. Yang diceritakan, malamnya mereka tidur, sampingnya pedang. Malamnya mereka tidur, sampingnya tombak. Malamnya mereka tidur, anak panah di sampingnya. Nampak ini dalam sikap bil harrasah. Sangat berjaga-jaganya kehati-hatiannya Rasulullah wal bayat, dan mereka dikabarkan bermalam atau tinggal di rumah-rumah mereka ma'asilah bersama dengan pedang-pedang mereka. Ini awal-awal beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Madinah. Falamma, ketika nazala al-idnu bil qital, maka ketika turunlah ayat yang memerintahkan izin diperbolehkannya untuk berperang, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yartabul bu'utha wad dawriyat. Ini Rasulullah mulai menyusun strategi, yaitu membuat misi-misi tertentu, rencana-rencana, master plan, wadauriyat. Beliau menyatukan, membuat satu operasi al-askariyah militer. Dibentuklah nanti wa ya'mur 'alaiha ahadan min ashabihi. Kemudian beliau memerintahkan dalam militer operasi militer tersebut, beliau biasanya akan memerintahkan salah satu sahabatnya untuk menjadi pemimpinnya di situ. Maka pasukan atau militer yang dibentuk oleh Rasulullah, kalau dalam bahasa sekarang militer, wayal musamma bisariyah. Ini yang kita katakan. Jadi para ahli sejarah, kalau Rasul itu ada pasukan diutus oleh Rasulullah, entah jumlahnya berapa, 100 sampai banyaknya 500 orang, 300 atau 400 atau 200 atau 100 atau dikabarkan itu 70, 60, tergantung kelompok para sahabat. Di situ ada pemimpin seorang sahabat, tetapi Rasulullah tidak ikut. Wahiyal musamma bisariyah. Namanya kalau pasukan militernya Rasulullah, tetapi Rasulullah tidak ikut di situ, namanya sariyah. Sariyah, ya perang, tetapi Rasulullah tidak ikut hadir di situ. Nah, warubbama kharaja biha binafsi. Meskipun kadang-kadang beliau sallallahu alaihi wasallam juga turun langsung hadir di situ sebagai pemimpinnya. Maka kalau Rasulullah ikut hadir, wahya al-musammatu bil ghazwah. Namanya ghazwah. Semuanya artinya perang. Pasukan perang militer, tetapi al-ghazwah dihadiri oleh Rasulullah. Kalau syariah hanya dipimpin oleh salah satu dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-maqsud minha, apa tujuannya militer yang dibentuk oleh Rasulullah tadi itu? Di kota Madinah ketika awal beliau tinggal di situ, disebutkan oleh mereka para ahli sejarah, tujuannya adalah al-iktisafu harakatil adu, untuk mengamati, untuk mengawasi gerakan musuh. Barangkali musuh akan segera tiba-tiba menyerang. Wa ta'minu atrafil Madinah. Tujuan yang kedua yaitu apa? Untuk mengamankan sudut-sudut kota Madinah dari segala intaian musuh. Hatta la yu'khadul muslimuna ala ghirrah. Jangan sampai kaum muslimin ala ghirrah mendapatkan serangan mendadak tanpa sepengetahuan mereka. Ini tujuan membuat pasukan. Jadi Rasulullah ketika di kota Madinah membuat militer, pasukan militer yang tujuannya tadi itu untuk mengamati musuh akan datangnya yang mereka kadang menyerang secara tiba-tiba. Nah, yang baru masuk, yang baru datang bisa dibuka halaman 164 ya. Nah, 164 atau halaman 97. Nah, itu tujuan pertama Rasulullah membentuk pasukan atau militer di kota Madinah. Itu jumlahnya nggak banyak.
Cuma tidak banyak, hanya ratusan orang. Hanya kaum belum banyak kaum muslimin pada waktu itu yang tujuan yang kedua selain yang pertama untuk mengamat-ngamati sekeliling kota Madinah dari rongrongan musuh, terutama dari orang baik dari dalam maupun dari luar tadi, termasuk orang Quraisy tadi. Yang kedua adalah ad-dhaqtu ala Quraisyin bi ta'arrudi liqawafilihim. Ad-dhaqtu itu untuk menekan, memberikan satu tekanan supaya orang-orang Quraisy itu jangan main-main. Ala Quraisyin, kepada orang Quraisy bi ta'arrud liqawafilihim. Jadi nanti Rasulullah melakukan langkah yang pertama karena diperintahkan boleh berperang dan boleh mengambil harta-harta mereka yang diambil oleh orang-orang Quraisy, maka yang dilakukan diantaranya beliau nanti bita'awud menghadang liqawafilihim, kafilah-kafilah dagang orang Quraisy yang memang perjalanan mereka kalau melakukan safar pasti melalui kota Madinah, entah dari sudut yang mana, mungkin sudut memutar atau jalan yang biasa dilalui atau menyelusuri dari jalan-jalan yang menjauh dari kota Madinah, tapi akan tetap melewati jalur bagian dari kota Madinah. Karena kota Mekah itu posisinya berada di selatan kota Madinah. Jadi kalau kamu negeri Syam, dia pasti kalau melakukan perjalanan safar ke negeri Syam, dan itu adalah tujuan dagang orang-orang pada waktu itu, pasti melewati kota Madinah. Maka ini dimanfaatkan oleh mereka kaum muslimin, yaitu dengan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala mereka menghadang di antara kafilah dagang orang-orang Quraisy supaya mereka itu tidak macam-macam dengan kaum muslimin. Nanti semakin terus semakin hari, maka orang-orang Quraisy tidak sembarangan kalau ingin mengganggu kaum musyrikin, sampai nanti sama sekali tidak pernah mereka berani menyerang kota Madinah. Tapi nanti kalau peperangan, setelah peperangan nanti perang kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, yang ada kaum muslimin yang menyerang nanti, yang datang ke sana begitu. Nah, hatta yash'uru bil khatri ala tijaratihim, dengan tujuan sampai orang-orang Quraisy nanti itu khawatir terhadap harta benda mereka yang mereka gunakan untuk perdagangan, wa amwalihim wa anfusihim. Mereka khawatir kehilangan harta benda mereka, mereka khawatir kehilangan nyawa-nyawa mereka. Wa imma fa imma ayyufiqu an ghaihim, yaitu apa? Di antaranya tujuannya supaya kaum musyrikin Quraisy setidaknya mereka sadar akan kesalahan yang mereka telah lakukan, yaitu mendolimi kaum muslimin, itu di antaranya. Jadi diperintahkan Allah untuk berperang. Wa yusallimul muslimin, sampai kemudian mereka mau berbaikan dengan kaum muslimin, yaitu wayatrukuhum ala hurriyatihim, supaya mereka membiarkan kaum muslimin fi nasril islami wala amali bihi. Jangan main-main, biarkan mereka berdakwah, begitu maunya. Wa hadza, maka inilah ghayatan, sebagai tujuan inti atau puncak, makana yatamannahul muslimuna ayyakhtaru tariqal harbi wal qital. Ini yang diharapkan oleh kaum muslimin, atau mereka ayyakhtaru, orang-orang Quraisy itu memilih jalan berperang. Siap, maka Rasulullah juga menyiapkan pasukan untuk berperang. Nah, fayaksuru, kalau mereka memilih berperang, mereka akan rugi. Di mana segi ruginya? Fayaksuru awalan, pertama mereka akan rugi. Kenapa? Karena Madinah adalah tariqah tijaratihim, jalan pencaharian mereka. Mereka akan dihadang terus kalau memilih berperang. Nah, ini merugikan mereka. Li'annaha kanat tamurru bi atrafil Madinah. Karena mereka pastilah mereka sering akan melalui kota Madinah tersebut. Wa yalqu tsaniyan, kerugian yang kedua mereka yang akan temui kalau mereka memilih berperang, jazaa syarrihim, mereka akan mendapatkan balasan dari keburukan mereka yang mereka lakukan. Wa udwanihim bi idnillahi wa nasrihi li ibadil mu'minin, karena kaum muslimin pasti akan dimenangkan dan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, wa hadza alladhi waqa'atil isyaratu ilaihi fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala mirar. Maka terjadilah isyarat ini akan kemenangan kaum muslimin itu digabarkan oleh Allah. Akan menang kaum muslimin itu. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, mengapa Rasulullah membentuk
pasukan dan kemudian berani atas perintah Allah karena diizinkannya berperang melawan orang-orang yang mendolimi kaum muslimin. Yang ketiga, di antara tujuannya supaya nanti setelah terbentuknya pasukan dan kekuatan kaum muslimin, aqdu mawathiqit tahalif, akan terjadinya perjanjian persekutuan dari mereka orang-orang yang mau bergabung dan bersatu. Terbukti nanti ada di antara orang-orang kafir dari Makkah itu yang mereka sukunya bersekutu dan bersatu dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Nah, setelah memiliki kekuatan maka orang akan mempertimbangkan, begitu maksudnya. Rasulullah setelah memiliki kekuatan akan dipertimbangkan oleh orang-orang pada waktu itu. Au adamul i'tidai ma'a qabaili ukhra. Setidaknya mereka tidak akan macam-macam berani untuk melakukan perlawanan, baik itu dari kabilah-kabilah yang lainnya kalau mereka bersatu padu atau memiliki sekutu. Nah, kebiasaan begitu, termasuk nanti terjadinya Fathul Mekah itu karena ada sekutunya dari Rasulullah yang ada di Mekah yang didolimi oleh orang-orang kafir jahiliyah. Maka datanglah dengan Fathul Mekah ketika orang Quraisy membantu sekutunya untuk melawan sekutunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kebiasaan dulu demikian. Dan yang terakhir, yang keempat, iblaghu risalatillah. Rasulullah membentuk pasukan tadi itu supaya dakwah itu tersampaikan dengan baik. Iblaghu risalatillahi, tersampainya risalah Allah. Wa nasru da'watil Islam qaulan wa amala, supaya mudah berdakwah. Memiliki kekuatan, jadi kalau berdakwah orang akan kalau mau mengganggunya akan berpikir beberapa kali. Demikian itu tujuan diberikannya atau dibentuknya pasukan kekuatan yang melindungi kota Madinah pada waktu itu dari kalangan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, bahwasanya ini disampaikan oleh beliaunya penulis, penting untuk kita pelajari karena inilah nanti yang mengawali terjadinya perang besar yang dalam pembahasan nanti pada halaman yang 168 nanti ada Ghazwatu Badril Kubro. Terjadinya perang Badar yang besar, maksudnya itu ya perang Badar yang kedua. Karena ada perang Badar yang pertama nanti yang diawali dari syariah ini atau ghazwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita baca saja. Syariah pertama yang dikirim oleh Rasulullah itu apa? Bentuknya seperti apa sih kekuatan yang dibangun oleh Rasulullah yang dibangun di kota Madinah itu? Awwalu syariyatin ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariyatan tusamma bisifil bahr. Halaman 165. Oh, di halaman saya 98. Syariah, pasukan tempur, pasukan yang dikirim pertama kali oleh Rasulullah ba'athaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 165. Syariyatan sebuah pasukan tusamma yang diberi nama pasukan atau syariat tadi itu bisifil bahr. Siful bahr, pasukan sif itu tepi, al-bahr itu laut. Pasukan yang melakukan operasi sampai ke pesisir Laut Merah. Sampai ke sana, bayangkan kalau kita bayangkan dalam peta itu, Madinah itu ke Laut Merah ya harus menyelusuri perjalanan yang panjang. Nah, tapi sampai ke sana operasinya. Melihatnya itu sampai ke sana. Ini yang memimpin pertama kali diutus oleh Rasulullah dipimpin oleh Hamzah. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Bayangkan pada bulan Ramadan. Ba'athaha fi Ramadan. Ini kita garis bawahi, ini adalah syariah yang pertama. Yang untuk melindungi kota Madinah ini. Bentuk betul nyata bahwa Rasulullah membuat pasukan dan melindungi kota Madinah dari urung-urungan musuh sampai ke pesisir Laut Merah nanti. Ba'athaha fi Ramadan fi sanatil ula. Ini sebagai tahun yang pertama minal hijrati. Karena kemarin Rasulullah hijrah itu tahun ke-14 kenabian pada bulan Rabiul Awal. Nah, maka demikian setelah ini tahun yang kita gunakan adalah tahun Hijriah. Sejak saat itu kita mengenalnya sebagai tahun Hijriah. Maka terkenal pasukan dari utusan yang pertama ini tahun pertama Hijriah pada bulan Ramadan. Wa ammaru 'alaiha ammahu Hamzah. Siapa yang diamanai untuk memimpin Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa kana qiwamuha, jumlahnya pada waktu itu pasukannya sekitar 30 saja. 30 rajulan minal muhajirin. 30 orang dari kaum muhajirin.
Karena memang awalnya yang berkepentingan untuk mengambil harta-harta mereka adalah orang-orang yang dari kota Mekah yang mereka dirampas oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Ya banyak yang aktif, hampir semuanya adalah dari kaum Muhajirin nanti. Syariah yang menghadang perjalanan yaitu orang-orang Quraisy tadi itu. Wa qad wasalu sayrahum hatta balaghu ila sifil bahr. Yang mana pasukan mereka itu perjalanannya menyisir perbatasan kota Madinah sampai ke pesisir atau tepi laut Sa'ilil Bahril Ahmar, di sampai pantai Laut Merah. Nah, min nahiyatil Ish, sebuah wilayah yang berapa di Al-Ish namanya, wa i'taradu irali Quraisy, yang mereka bertujuan ingin menghadang, mencari, berpatroli, yaitu kalau ada rombongan orang Quraisy yang lewat. Qadimatan minas Syam, yang mereka datang dari negeri Syam. Alayya Abu Jahal, waktu itu bertemu dengan Abu Jahal pada waktu itu, luar biasa, 30 orang menghadang pasukannya Abu Jahal berjumlah berapa? Salatumi'ah itu 300 rojul. Fastofal fariqon, sampai mau antang-antangan mau perang pada waktu itu. Berani, 30 orang pun dia akan melawan si berapa? 300 orang pasukannya, dagangannya Abu Jahal. Tapi pada waktu itu ditengahi oleh waqada yaqul qital likai tawassata Majdi ibnu Amr al-Juhani fansarafal fariqon. Enggak jadi perang. Ini pertama, pasukan pertama. Benar-benar ini mereka ingin mencari, mengambil harta mereka. Kanat hadis syariah, maka pasukan utusan yang pertama ini adalah awwala amalin askari fi tarikhil Islam. Jadi kalau ada pertanyaan pasukan pertama utusannya kaum muslimin kapan? Itu yaitu pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib berada di Laut Merah. Nah, pesisir Laut Merah. Yang pada waktu itu dikabarkan wa kana liwa'uha abyad wa huwa awwalu liwa'i uqida fi tarikhil Islam. Benderanya berwarna putih. Pertama kali dibawa oleh siapa? Wa hamanal liwa' Abu Marfad Ganas Ibnu Usain Al-Ghunawi. Ini pemegang benderanya. Benar-benar Rasulullah melakukan perlawanan ketika sudah memiliki kekuatan. Ini ketika banyak pelajaran nanti kalau kita berdakwah, kita memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah Taala, pada saatnya kita akan menunjukkan jati diri kita. Thumma, ini syariah yang kedua. Tataba'atil bu'uts wassaraya. Misi militer itu wassaraya fa'arsala fi Syawal. Pertama bulan Ramadan, yang kedua pada bulan Syawal. 1 bulan kemudian dipimpin oleh siapa? Ubaidah bin Al-Harith. Diserahkan kepada Ubaidah bin Al-Harith fi sitina rajulan. Tadi 30 orang, sekarang berapa? Sitin 60 orang pasukannya. Minal muhajirin, lagi-lagi dari kaum muhajirin, karena yang berkepentingan mengambil ini, menuntut hak-hak mereka kepada orang Quraisy adalah kaum muhajirin. Lagi-lagi kaum muhajirin. Ila badnin Rabi', yang mereka beroperasi sampai Lembah Robik. Lembah Robik ini yang kemudian bertemu dengan kafilah dagang yang dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Falakiya Abu Sufyan wa fi mi'atai rajul. 60 orang bertemu dengan 200 orang. Bayangkan. Bertemu dengan 200 orang. Fawaqa'at tarami, mereka saling melempar akan berperang tapi tidak sampai terjadi peperangan. Tapi berani ini kaum muslimin ini. Betul-betul nyata bahwa mereka sudah mulai berani lawan meskipun jumlah mereka selalu sedikit. Sampai kemudian syariah yang ketiga, yaitu tsumma arsala fi dzil qa'dah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang ketiga. Tentara yang diutus adalah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mereka berjumlah hanya fi isrina rajulan, 20 orang saja. Minal muhajirin, dari kaum muhajirin, lagi-lagi minal Kharas, qariban min Robik falam yalqa kaidan. Ini yang dekat dengan daerah Robik. Dan yang kemudian, misi yang keempat di antara pasukan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin. Tadi apa saat namanya? Kalau dipimpin oleh Rasulullah, Ghoswah. Nah, tadi syariah. Ini bahasanya kalau di Ghoswah. Thumma kharaja Rasulullah binafsi ilal abwa wa waddan. Rasulullah sendiri yang memimpin. Beliau sendiri yang ikut terjun. Ini terjadi pada bulan Safar. Ini mulailah nanti ada terjadi perang Badar yang pertama. Perang Badar pertama itu nggak sampai perang. Ini sudah antang-antangan begitu. Bulan Safar
Beliau membawa 70 kaum muhajirin minal muhajirin. Tetapi beliau tidak bertemu dengan siapapun dari orang yang pulang dari negeri Syam. Wa aqadha mitsaqal aman wat tanasur ma'a Amr bin Makhsir ad-Damri. Wa kanat awwala ghazwati kharaja laha Rasulullah. Ghazwah, peperangan pasukan yang dipimpin pertama kali oleh Rasulullah, perang apa? Yaitu Ghazwatul Abwa atau Waddan. Tetapi tidak bertemu dengan musuh. Kata para ahli sejarah, ini ghazwah pertama kali Rasulullah memimpin pasukan tapi tidak bertemu dengan musuh. Nah, pada halaman 166 Rasulullah keluar lagi. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tsumma kharaja bi Buwat min nahiyati Radwa. Ini adik ke tempat namanya Buwat, dalam satu wilayah namanya Radwa. Ini terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tahun 2 Hijriah. Nah, tahun berikutnya fi mi'atain Rasulullah keluar bersama dengan berapa? 200 dari kaum muhajirin. Tetapi lagi-lagi tidak bertemu dengan musuh. Ini adalah yang kedua. Baru yang ketiga inilah nanti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mencari orang yang mereka perang Badar yang pertama. Ini yang ini. Wa fi nafsi syahr, berawal dari ketika orang Quraisy ngerampok kambing piaraan orang Madinah. Ini yang terjadi, itu terjadi perang Badar yang pertama. Jadi perang Badar itu yang kita kenal bahwasanya banyak mereka hanya terjadi perang Badar Al-Kubra, padahal sebenarnya ada perang Badar yang pertama yang mengawali perang Badar yang besar tersebut. Ini kisahnya ketika namanya Qurs bin Jabir Al-Fahiri itu mencuri, merampok kambingnya orang-orang Madinah. Ini awalnya. Wa fi nafsi syahr, pada bulan yang sama di bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, tiba-tiba pada waktu itu Qurs namanya bin Jabir aghara menyerang ala mara'il Madinah, tempat gembalaan piaraan gembala ternak yang ada di kota Madinah. Wasaqa ba'dul mawasi, dan mereka merampok, mengambil sebagian dari binatang ternak tersebut. Fakharaja, inilah Rasulullah keluar yang kemudian terkenal dengan perang Badar yang pertama. Dikejar sama Rasulullah dengan pasukannya. Fi talabi, mencari, ila Sufyan bin nahiyati Badr, sampailah mereka berlari di salah satu sudut bagian dari wilayah yang bernama Badar. Nah, Badar. Fi sab'ina rajulan, Rasulullah mengejar tadi itu hanya membawa 70 sahabat minal muhajirin, dari kaum muhajirin. Lagi-lagi hampir semuanya yang menghadang kafilah dagangnya orang Quraisy yang berkaitan mereka lewat tadi itu semuanya dari kaum muhajirin. Karena perintah awal tadi itu adalah diizinkannya mereka mengambil harta-harta mereka yang diambil oleh kaum Quraisy. Walakin Qurzan, tetapi Qurs tadi itu afalat, dia berhasil lolos wanajaha fil firor, kabur dia. Tetapi ini dikatakan oleh para sejarah juga peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah tadi ada di Nah, ini sekali lagi peperangan yang diikuti, pasukan yang ada kaum muslimin di situ, yang dipimpin oleh sahabat namanya Sariyah, kalau diikuti oleh Rasul namanya Ghazwah. Maka bahasanya para ahli sejarah, wa hadhil ghazwah Badril Ula, disebut dengan perang Badar yang pertama, karena terjadinya di daerah Badar, meskipun tidak terjadi peperangan pada waktu itu. Khurasa fi Jumadal Ula awil akhirah, dikabarkan para sejarah berselisih apakah di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir, yang jelas tahun kedua Hijriah. Ila Dzil Usyairah, beliau pergi ke Dzil Usyairah fi mi'ati wa khamsin, membawa pasukan 150 orang. Au fi mi'atain, atau kabar yang lain 200 orang dikabarkan. Ya'taridu 'iran li Quraisyin dzahibatan ila Syam. Sengaja beliau ingin menghadang pasukan kafilah dagangnya orang Quraisy yang pergi ke negeri Syam. Tetapi lagi-lagi terluput. Walakinnaha fatathu qabla ayyam. Ternyata kafilah dagang tadi lebih cepat berlalu dan tidak bertemu dengan Rasulullah
baru kemudian wa aqada mitsaqa admil udwan ma'a Bani Mudlij. Disitulah kemudian Rasulullah bertemu dengan Bani Mudlij dan melakukan perdamaian, tidak terjadi peperangan dengan Bani Mudlij, dan baru kemudian ini terjadi yang disebutkan para sahabat pergi bersama yang nanti tidak disenangi oleh Rasulullah karena para sahabat pada bulan Rajab ini kemudian menyerang. Ini kan kemudian turun ayat tadi, teguran dari tentang ketidaksenangan Rasulullah. Tsumma ba'atsa fi syahri Rajab, pada bulan Rajabnya disebut dari perang, dipimpinlah oleh Abdullah bin Jahsy al-Asadi bin Nakhlah, sebuah tempat namanya Nakhlah baina Makkah wa Thaif, yang ini antara Makkah dan Thaif, tetapi kemudian mereka menyerang. Ini yang kemudian ditegur oleh Rasulullah. Mereka berangkat, sebenarnya jumlah mereka sekitar 12 orang saja. Fi 12 rajulan minal muhajirin liya'tu bi khabri 'iri li Quraisy. Tujuannya ingin mencari kabar perjalanan kafilah dagangnya orang Quraisy, tetapi mereka terlalu berani, lakin naum hajamu alayya, menyerang kafilah tadi itu, faqatalu rajulan, sampai mereka membunuh seorang, wa sarru itsnain, menawan 2 orang, wa saqul ir, dan merampas beberapa bawaan kafilah dagangan tersebut. Ini yang membuat Rasulullah wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa marah? Karena terjadi pada bulan Rajab. Kita ketahui bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diagungkan. Bahkan sejak dulu orang-orang Quraisy pun juga mengagungkan tersebut. Ini yang membuat nanti kisahnya orang-orang kaum muslimin ini sempat dibully sama orang-orang Quraisy. Berani sekali itu kaum muslimin kok melakukan peperangan, menyerangan pada bulan Rajab. Ini sebagai suatu bukti bahwa dulu orang-orang jahiliyah, bahkan kemudian dilegalkan oleh Islam, bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan. Rasulullah kemudian itu menegur mereka kejadian tersebut, tetapi Rasulullah walam yardu bi, tidak senang. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam membebaskan 2 tawanan dari orang Quraisy tadi itu, fatalaqal asirain wa adda diyatal maqtul. Beliau sampai mengeluarkan diat, menebus kesalahan para sahabatnya tadi itu. Nah, demikian baru kemudian pada bulan Sya'ban hawalallahu al-qiblah, pada kalian ini ditegur oleh Allah dalam ayat tadi itu. Kisahnya tentang tidak bolehnya berperang pada bulan haram. Sampai kemudian bulan Sya'ban ada peristiwa yang bersejarah dalam tubuh kaum muslimin. Pada alinea yang terakhir, Ustaz, yang terakhir, wa fi Sya'ban, pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, hawalallahu al-qiblata min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah al-Musyriqah. Sejarah peradaban menyatakan beralihnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Yang ini nanti menampakkan belangnya orang-orang munafik. Karena sebenarnya Rasulullah tidak senang. Kenapa kiblat masih sering berdoa kepada Allah supaya kiblatnya ditetapkan oleh Allah. Maka doanya dikabulkan dan diperintahkan Rasulullah merubah arah kiblat ke Baitullah. Yang Rasulullah dulu itu ketika sholat itu, ketika kiblatnya ke Baitul Maqdis itu, karena harapannya beliau kuat bahwasanya kiblat itu ke Ka'bah, sampai kalau beliau sholat itu tidak pernah beliau sholat berada di utaranya Ka'bah, selalu di selatannya Ka'bah, biar dia sholatnya langsung menghadap Ka'bah, maksudnya kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Sampai pada tahun ini, bulan ini, doanya Rasulullah dikabulkan, dan kemudian berubahlah. Dan tetapi orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang berpura-pura mengikuti Rasulullah, baru kemudian nampak siapa yang taat kepada Rasulullah, dan nanti membedakan antara orang Yahudi yang juga kiblatnya sama ke sana. Nah, membedakan di situ. Nah, mimma yuhibbu Rasulullah wa yantadziru. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah. Wa qad inkashafa bidzalika ba'dal mukhadi'in, maka nampaklah, tersingkaplah bagian para pendusta minal munafikin, dari orang-orang yang pura-pura mengikuti ajarannya Rasulullah, wal yahud, dan orang-orang Yahudi alladzina dakhalu fil islami zura, yang mereka hanya pura-pura masuk Islam. Fartaddu, mereka akhirnya murtad. Wa tatahharat, nampaklah sufuful muslimina minhum, maka bersihlah barisan kaum muslimin dari campur tangannya orang-orang munafik tersebut. Nah, demikianlah teman-teman sekalian,
Ustaz, tilka hiya taharrukatil askariyah. Inilah gerakan bentuknya militer atau pasukan pada masa Nabi sejak beliau diberikan kemampuan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bersatu padu menggalang kekuatan di kota Madinah. Allati qama bi Rasulullah wal muslimin ifdi amnil Madinah wa atrafiha. Untuk apa? Untuk menjaga ketentraman kota Madinah. Li isy'ari Quraisyin bi su'i aqibatiha in lam takufu an syarriha walakinnaha isdadat fil uluwil wastikbar. Nah, tapi kalau orang-orang Quraisy tetap saja mereka itu dalam kesombongan. Falaqad jazaa'u amriha fi Badr. Nanti mereka akan menerima balasan di perang Badar. Wa kana akibatu amriha khusra. Nah, ini pembahasan nanti perang Badar. Qaswatu Badril Kubra. Entah sama, perang Badar ini juga diawali ketika Rasulullah nanti ingin mencari tahu berita datangnya mereka dari negeri Syam. Maka pada waktu itu nanti adalah kafilah dagangnya tadi itu benar datang dan Rasulullah membawa pasukan sekitar 313 orang. Tetapi nanti kemudian cerdiknya mereka orang-orang Quraisy ini mengetahui menyebar tilik sandi di sekitar kota Madinah apakah Muhammad dan teman-temannya sahabatnya ini melakukan aksi, maka mereka mendengar tersebut dan akhirnya mengutus utusannya menaiki kuda dengan cepat untuk menuju kota Mekah untuk membawa pasukan yang banyak. Nah, maka nanti terjadilah perang Badar. Tetapi Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Al-Badru, yaitu ini perang Badar yang sebagai pembeda mana orang-orang yang beriman dan mana orang-orang yang mengingkari ajaran Allah. Bahkan mereka betul-betul terbukti keimanannya karena apa? Yang mereka lawan adalah ada di antara mereka saudaranya sendiri di kota Mekah. Bahkan ada yang menantunya nanti, ada yang anaknya lagi, begitu demikian. Benar-benar membedakan Al-Furqan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Nah, demikian barangkali dalam kesempatan yang semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala, kita akan membaca selanjutnya, yaitu perang Badar yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tadi beberapa kali Rasulullah memimpin ghazwah, tidak bertemu dengan kafilah dagangnya orang Quraisy. Baru nanti di Badar Al-Kubra ini bertemu. Dan terjadi perang Badar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mendapatkan petunjuk kebenaran dalam sejarah peradaban kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.